ini untuk menindaklanjuti situasi terkini yang ada di wilayah kita Kota Kendari. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa hari ini saya sudah menandatangani sebuah surat instruksi kepada seluruh masyarakat Kota Kendari, dan ini juga sudah hasil diskusi kami, Forkopimda, Ketua DPR, dan beberapa pihak yang dipandang perlu untuk menyikapi perkembangan terakhir. Sebelum saya menyampaikan surat instruksi ini, yang pertama saya ingin jelaskan bahwa 3 hari terakhir pemerintah Kota Kendari lewat Dinas Perhubungan sudah melakukan langkah antisipatif untuk melakukan pengawasan di wilayah-wilayah perbatasan yang ada di Kota Kendari. Berdasarkan data yang masuk, ternyata arus masuk dan keluar dari Kota Kendari ini masih sangat tinggi. Terbukti di beberapa titik masih ada jumlah ratusan bahkan hampir mencapai 1.000 kendaraan yang lalu lalang masuk di Kota Kendari. Oleh karena itu, menyikapi situasi ini, kami mengeluarkan instruksi untuk yang pertama, jadi untuk instruksi ini kita beri tema adalah pengawasan wilayah perbatasan Kota Kendari. Yang pertama, kita menghimbau agar pengawasan di wilayah perbatasan terus ditingkatkan, khususnya terkait dengan mobilitas orang, baik yang masuk maupun keluar dari wilayah Kota Kendari. Yang kedua, kita menghimbau kepada seluruh masyarakat yang berkeinginan atau ada rencana mau menuju maupun keluar dari Kota Kendari untuk mengurungkan niatnya. Artinya kalau tidak benar-benar mendesak, kalau tidak benar-benar darurat, itu kita menghimbau untuk kemudian sekali lagi tagline kita tetap di rumah saja. Ya. Yang berikutnya, adapun masyarakat yang karena alasan darurat mendesak dan tidak dapat menunda perjalanannya, kami buat protokol. Yang pertama, harus melalui proses pemeriksaan fisik. Kita pastikan bahwa yang bersangkutan secara fisik itu kemudian dalam kondisi sehat. Salah satu ukurannya itu tidak mengalami demam, ya. Kita sudah siapkan semua peralatannya untuk mengukur. Ukurannya adalah 38 derajat. Itu kita nyatakan di bawah itu masih dikategorikan secara fisik baik. Kemudian yang kedua, selain setelah diperiksa fisik, juga bersedia memberikan data yang lengkap dan benar sesuai dengan form nanti yang kita sediakan. Kita akan sediakan form untuk kemudian kita bisa pantau, kita bisa organisir, dan kita bisa deteksi keberadaannya nanti dan apa aktivitasnya untuk tetap beraktivitas di luar rumah. Kemudian kita akan memprioritaskan untuk pelintas yang membawa pasien gawat darurat, baik itu terkait dengan COVID maupun kondisi medis lainnya. Ya, jadi ini tetap kita prioritaskan karena kita tahu di Kota Kendari ini ada beberapa rumah sakit rujukan yang mungkin dari berbagai kabupaten itu membutuhkan. Kemudian yang kedua, bagi mobilisasi kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat, ini juga tetap menjadi prioritas kita. Kita akan memberikan prosedur khusus sehingga ini tidak perlu melalui prosedur yang panjang nanti di perbatasan. Kemudian untuk keperluan kedinasan, karena tentu kita pemerintahan juga tetap harus bergerak, tetap harus bekerja, sehingga kita tetap memberikan perlakuan prioritas kepada yang akan melaksanakan tugas kedinasan, baik itu instansi pemerintah maupun instansi terkait, dibuktikan dengan surat tugas dan keterangan lainnya. Yang ini nanti kemudian menjadi ukuran teman-teman di lapangan. Kemudian instruksi ini akan kita berlakukan di tanggal 1 April pukul 9.00. Makanya hari ini dan besok ini masa sosialisasi untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat. Catatannya, Bapak Ibu sekalian, seluruh masyarakat Kota Kendari, tidak ada istilah lockdown. Ini yang kami tegaskan. Kami sudah sampaikan, ini tidak ada istilah lockdown di Kota Kendari. Yang ada langkah-langkah pengawasan terukur. Langkah-langkah pengawasan terukur yang kita lakukan karena kita pandang ini langkah yang baik dan kita pandang ini positif untuk menjaga masyarakat kita Kota Kendari dan secara umum Sulawesi Tenggara. Karena kalau ini kita lakukan, ternyata masih ada sebagian masyarakat kita yang masih tidak peduli, yang masih
tidak aware dengan situasi saat ini, masih menganggap hal ini biasa-biasa saja, masih menganggap situasi ini seperti tidak dalam kondisi darurat. Ini yang kemudian kita ingin tegaskan bahwa mari, dibutuhkan kebersamaan, dibutuhkan kekompakan, dibutuhkan soliditas untuk mengatasi situasi ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mari kita bersama-sama mengatasi COVID-19 ini, karena hanya dengan kebersamaan, kekompakan, maka situasi ini bisa kita atasi. Mungkin ada pertanyaan, sampai kapan situasi ini akan kita lakukan? Sampai masyarakat kita siap untuk melakukan social distance. Ya. Jadi tentu upaya yang dilakukan masyarakat, yang dilakukan pemerintah maksimal untuk kemudian memastikan penanganan COVID-19 ini terus kita tingkatkan kemampuan kita. Insya Allah di rumah sakit kota juga kita menambah lagi kapasitas ruangan untuk isolasi dari yang semula 9 bed sekarang menjadi 27 bed. Per hari ini sudah ready untuk kemudian kita lakukan, karena tidak hanya melayani masyarakat Kota Kendari, juga kita mengalami rujukan, menerima rujukan dari berbagai wilayah. Jadi saya kira ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang perlu kami sampaikan, dan insya Allah untuk melakukan instruksi ini kami akan membentuk tim gabungan dari TNI Polri, dari Badan Dim, insya Allah akan ada backup juga dari Pak Kapolres. Kita akan melakukan backup. Untuk di pemerintah kota kita menyiapkan 3 dinas perhubungan, kemudian nanti Satpol PP dan juga BNPB, termasuk tentu dinas kesehatan nanti yang akan juga membackup tim ini. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti kami bersama-sama akan memberikan penjelasan. Atau mungkin ada tambahan dari teman-teman, Pak Ketua DPR nanti Pak Dandim